lagi kita menyanyikan kembali terakhir yang terbaik daripada kita yang kita berikan hari ini, ibadah hari ini, perhatian kita, konsentrasi kita kepada Tuhan, dan juga seluruh perhatian kita, seluruhnya kita tujukan kepada beban-beban hati, tidak ada pemikiran, beban-beban pekerjaan Tuhan yang kami bawa hari ini Tuhan. Hari ini mata kami tertuju kepada Engkau. Hari ini datang sebagaimana kami ada Tuhan, momen spesial hanya kami dan Engkau saja Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan yang menjadi penghalang, yang menjadi membelokkan pikiran kami Tuhan daripada mencari, melihat, mencari perkenanan-Mu, mencari dan ingin mendapatkan isi hati-Mu hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami Tuhan. Roh Kudus, bukakan, koyakkan semua selubung-selubung yang menghindari kami dan menghalangi kami menerima yang besar, yang murni Engkau, yang mengubahkan hidup kami daripada Engkau. Saat ini kami letakkan semua beban-beban, semua rasa kekesalan hati kami. Jika ada sesuatu hal yang di dalam hati kami Tuhan, kami belum mengampuni. Saat ini kami mau melepaskan beban itu Tuhan, dan kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan biar kami datang kepada Engkau bersih Tuhan, tidak membawa sampah, tidak membawa hal-hal yang membuat kami tidak konsen kepada Engkau. Kami berikan yang terbaik Tuhan, yaitu diri kami Tuhan. Di mana Engkau telah mati kayu salib, di mana Engkau telah membayar kami lunas Tuhan, sehingga Kau mendapatkan kami kepada dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan kita daripada Tuhan kita yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita bertemu kembali. Dari bulan lalu saya datang kembali bulan ini. Puji Tuhan, sehat semuanya ya. Sekali lagi, sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Berarti hari ini sudah terima berkat dari Tuhan, yaitu kesehatan. Bisa bertemu di hari ini, di pertemuan di dalam Tuhan, ada sukacita, ada kesehatan, semua datang dengan keadaan hati yang baik, bisa naik tangga, berarti sehat, tidak ada masalah. Berkat daripada Tuhan, sebesar maupun sekecil apapun kita harus mengucapkan dengan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi sebenarnya topik hari ini adalah jebakan kesombongan. Cuman seperti biasa, tadi ketika Tuhan bilang, oke, kasih intro dulu, supaya sebelum masuk ke sini, supaya ada penyemangat dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ini ceritanya sederhana ya. Jadi bulan lalu itu kan saya ada beberapa saudara dari luar negeri, dari pihak papa, dari pihak mama datang gitu. Jadi saya lagi sibuk entertain keluarga lah dan ngurusin kerjaan juga. Jadi beberapa waktu sebelumnya itu lagi sibuk kerjaan ini, jadi pelayanan agak dilambatin sedikit. Cuman ternyata saat saya dengan saudara-saudara juga itu pelayanan juga dengan keluarga saya. Jadi ada satu momen di mana saya lagi dengan saudara saya dari Singapura. Dia belum terima Tuhan Yesus. Cuman satu hal ya kita tetap sebagai saudara kita layani dia pas dia datang. Ada satu waktu saya dengan adik saya dan dia kita nyetir mobil kecil lah gitu. Punya paman saya pas kebetulan makan di sana. Nah jadi dia ini saudara saya di Singapura itu sudah punya SIM, tapi trauma bawa mobil. Dedek saya juga udah punya SIM, tapi trauma bawa mobil. Dua-dua ini berdua, aku tantang lagi, kenapa nggak mau bawa mobil? Ya, sebenarnya udah pernah kecelakaan, nggak berani lagi bawa mobil. Aku bilang, nggak apa-apa, coba aja. Jadi saya suruh mereka bawa aja, saya tantang aja, bawa aja mobilnya, aku duduk di sebelah gitu. Terus kita keliling komplek aja, komplek Alam Sutra. Terus mereka cerita, aku tanya, kalau adikku kan saya udah tahu, karena adik saya itu memang pernah bawa di tol, terus dia nabrak tiang kayak gitu. Habis itu dedek saya udah ngomong
mobil lagi. Atau misalnya lewat jalan yang kecil, dia nggak mau bawa mobil karena kanan kirinya susah lihat. Nah, saudara saya dari Singapura, dia bilang sebenarnya dia bisa nyetir, tapi ada satu waktu dia ada di satu jalan, dan saat itu dia bertemu dua orang asing yang dia kasihan, jadi dia kasih naik tumpangan di mobilnya. Nah, karena dia nggak bisa bahasa orang ini, jadi dia berusaha untuk bisa komunikasi dengan orang ini mau diantar kemana. Nah, saat itu dia nyetir, dia nggak konsentrasi, dia nabrak. Nah, sejak saat itu, mama kan jadi itu tabrakannya lumayan parah. Makanya waktu itu dia korbannya dia, dan mamanya sejak itu nggak berani duduk sebelah dia untuk nyetir. Jadi pas dia nyetir, mamanya kabur keluar dari mobil, nggak mau duduk sebelah dia. Pas saya nantangin dia juga, mamanya langsung cepat keluar dari mobil, nggak mau lagi duduk di sebelah dia. Jadi pokoknya kalau anak saya bawa, saya nggak mau duduk di dalamnya gitu. Nah, jadi pas kita nyetir kayak gitu kan ya, saya cerita tentang saya. Jadi saya itu, saya tuh lucu kalau belajar mobil. Jadi dulu tuh saya di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu anak umur 14 tahun udah bawa mobil di sekolah. SMP, SMA udah bawa mobil. Jadi saya dari Jakarta pindah ke Pekanbaru. Saya bilang sama kakak saya, "Pi, teman-teman tuh bawa mobil loh semuanya. Aku juga bawa mobil. Kan kita ada mobil." Waktu itu mobilnya Verosa. Terus papa saya bilang, "Yaudah, boleh kalau mau diajarin gitu kan." Jadi saya tuh dari parkiran mobil, saya tuh diajarin mobil. Saya turunin dari rem tangan, kan kita turun nih. Jadi rumah saya itu dari tempat parkir turunan itu tol. Jadi harus belok kiri. Nah, apa yang terjadi adalah saat saya turunkan rem tangan, kan kita masuk gigi satu nih, masih manual ya Pak, Verosa. Pas gigi satu, sendal saya pakai sendal jepit, nyangkut di rem. Kepala saya turun, mobil meluncur turun ke got. Terus habis itu udah kaget. Gue bilang, yang mana ya? Tapi kepala saya di bawah. Jadi kebayang, saya tuh nyetir, tapi kepala saya di bawah. Dia ada yang pegang wheelsnya itu. Terus habis itu kan apa dengan mama saya teriak rem. Saya kan lagi nyanyi sendal di bawah, mobilnya belum turun. Saya mikir, remnya yang mana ya? Oh, ini kayaknya yang nyangkut di sendal. Terus saya pengen pakai tangan. Itu pas sebelum masuk ke got itu. Terus habis itu papa dengan mama saya keluar dari mobil. Udah, kamu jangan naik mobil lagi. Nanti 18 tahun kalau kamu masih serius mau mobil, nanti papi suruh orang lain ngajarin kamu mobil aja. Kamu gak usah ke mobil lagi. Itu satu kali saya belajar mobil 14 tahun tuh. Terus habis itu umur 18 tahun, saya bukan 14 tahun, 17 tahun sebelum ikut terima KTP, saya ngerasa, nggak tahu sih dari dalam hati saya dari dulu tuh, saya ngerasa saya harus bisa bawa mobil. Nah, jadi itu dari kecil tuh sudah, dari umur 12 tahun, 14 tahun, dia papi mami bawa mobil, aku dari kecil tuh sudah, aku harus bisa bawa mobil gitu. Tapi kan pengalaman pertama kan mengerikan, hampir masuk got dan berhenti rem mobil pakai tangan, itu sudah mengerikan. Sampai papi dan mami nggak boleh mobil. Akhirnya 17 tahun saya ambil SIM. Nah, sudah ambil SIM, habis itu kan karena saya kuliah di luar negeri, jadi nggak begitu banyak kesempatan untuk bawa mobil. Jadi di Malaysia itu hampir nggak pernah bawa mobil lah. Balik ke Indonesia, saya bilang sama saudara saya, menurut kamu kan udah lihat nih gaya menyetirku yang sekarang. Menurut kamu, aku pernah nggak kecelakaan? Terus dia bilang, enggak lah, lu jago kok, mama gue aja duduk selalu. Kalau aku yang nyetir, mamaku kabur. Aku bilang enggak. Jadi setelah aku balik ke Indonesia, sebenarnya saya itu terkenal. Semua mobil yang saya bawa, semuanya pernah kecelakaan. Jadi ada satu waktu, saya tuh saking seringnya kecelakaan, sampai papa saya gak jadi saya bawa mobil. Semua mobil yang saya pegang, dan saya setir, mau itu punya kantor, mau itu punya saya, mau itu punya papa, mau itu dipinjemin sama tante saya satu kali, semua pernah kecelakaan. Sampai waktu itu saya gak diizinin bawa mobil. Sampai mereka bilang, udah ya, lu jangan bawa mobil lagi ya. Udah, lu naik Grab lah atau apa gitu loh. Saya bilang, enggak, saya mau bawa mobil gitu loh. Ngotot, saya bilang, saya harus bisa bawa mobil. Gimana pun ceritanya gitu. Nah, waktu itu, ya nggak tahu lah ya, ini karakter atau gimana, cuman waktu itu kan papa saya kesal, karena saya kecelakaan terus bawa mobil. Akhirnya papa saya ambil, terus papa saya bawa mobil. Terus papa saya nggak pernah kecelakaan, papa saya kecelakaan juga. Terus habis itu papa bilang, udah lah, kamu bawa mobil lagi. Jadi saya bawa mobil lagi. Nah, pas saya bawa mobil lagi, saya bilang gini, kan dari saya kan nanya sama si C, emang nggak takut nanti nabrak lagi? Nggak tahu ya, karena udah nabrak beberapa kali, jadi kalau udah nabrak, saya tuh udah nggak kepikiran takut dan traumanya lagi. Saya bukan takut nabrak orang, saya cuma tabrak, pikiran saya gini,
ini mau ganti rugi atau minta maaf. Jadi saya udah mikirin ke situ, kalau enggak, kalau saya tabrakannya parah, ini mau klaim asuransi yang mana gitu. Jadi udah responnya ke situ, sudah bukan respon yang takut bawa mobil berikutnya, atau misalnya responnya untuk yang apakah ini apakah udahlah aku nggak usah bawa mobil lagi. Maksudnya respon saya udah maksudnya memang nggak ke situ gitu loh. Awal-awal tuh masih agak kepikiran, aduh lumayan nih gitu kan. Tapi belakang-belakang tuh udah nyantai aja gitu loh. Saya sampai bilang sama saudara saya, sama adik saya kan. Saya bilang saya ada satu moto dalam hidup saya. Eh, kita bilang kecelakaan bisa terjadi, accident can happen. Kecelakaan ya seperti mobil lah, kan aku bisa tabrakan gitu kan ya. Tapi setelah tabrakan ya move on, lanjut. Setelah lanjut apa? Ya udah nyetir lagi. Ya nyetir lagi. Jadi udah pernah nabrak, move on, ya udah apa yang perlu diberesin nih, gak dirugikan, minta maaf kah? Tapi itu ya udah nyetir lagi gitu loh. Nah, jadi dari hal yang kecil seperti ini, sebenarnya saya mau ngomongin juga ya tentang hidup kita ya. Dalam hidup kita itu banyak yang kita alami dan kita hadapin. Kadang-kadang kita menemui yang kalau misalnya di mobil itu kecelakaan, nabrak keserempet, tiba-tiba ban bocor. Saya pernah nyetir ban meledak, itu nyetir-nyetirnya orang juga, nyetir di paling kanan, tiba-tiba roda depan kanan langsung pecah. Itu sudah mau belok, pas di samping itu besi, tapi ya gimana Tuhan kasih kekuatan untuk lurusin pelan-pelan dari paling kanan ke kiri. Itu tol dari Tangerang ke Jakarta. Tapi di situ saya nyetir lagi. Nah jadi saya bilang di dalam hidup kita sama seperti mobil, ban bisa pecah gak? Misalnya usaha bisa kena tipu, nggak bisa. Kita pelayanan, ketemu orang brengsek, bisa nggak? Bisa. Kita bekerja, kita ketemu orang yang tidak menyenangkan dan kita diperlakukan tidak menyenangkan, bisa nggak? Bisa. Itu sama kayak bawa mobil, bahkan nyerempet, kita diam, angkat juga nyerempet kita diam, motor juga nyerempet kita, mas bawa mobil juga ban bisa pecah, atau misalnya tiba-tiba bisa berhenti di tengah jalan dan kita nggak tahu membuat apa, ya itu adalah hal-hal yang bisa terjadi kita dalam hidup kita juga. Dengan gambaran seperti itu yang saya kasih gambaran ya kendaraan gitu. Tapi apakah kita sudah mengalami hal itu, kita sudah melihat hal itu, kita apakah mau tanda kutip kayak berhenti? Apakah kita jadi trauma? Apakah kita akan stop untuk melakukan hal-hal itu kembali? Misalnya usaha, ketika orang satu kali udah nggak lanjutin lagi usahanya. Atau misalnya dia udah giniin gua, udah nggak lagi lah. Apakah itu akan memberhentikan kita? Kalau saya melayani Tuhan, kita melayani Tuhan ada hal yang tidak menyenangkan yang kita ketemu, atau ada hal tidak menyenangkan yang kita ketemu. Apakah itu berhenti? Nah kalau buat saya butuh Tuhan. Tuhan mungkin nggak butuh saya, tapi Tuhan sayangkan saya. Makanya dia jauh-jauh kirimkan anaknya supaya bisa kita diselamatkan. Tapi saya butuh Tuhan. Kalau nambah Sylvia atau tidak di surga, kalau Sylvia tidak di surga, Tuhan akan menangis. Tapi kemungkinan Tuhan buang kita, kemungkinan Tuhan buang Sylvia dengan Sylvia buang Tuhan, lebih besar kemungkinan Sylvia buang Tuhan kalau pilihannya dengan dunia. Tapi karena kita tahu kalau Tuhan itu lebih mengasihi kita, maka kita minta dengan Tuhan supaya kita jangan pernah terlepas dari dia. Nah di situ juga kalau kita dari gambaran ya kita ketemu hal seperti ini, kita jangan menyerah, kita jangan mundur, kita maju terus, move on. Lalu kita lakukan kembali apa yang harus kita lakukan. Ya mungkin dengan kita minta ide, kita belajar. Yang berikutnya harus lebih bagus. Kalau saya kemarin saya udah nabrak, ya jangan yang berikutnya nabrak lagi. Kalau kalian kan nabrak di kanan, ya jangan nabrak di kanan lagi. Lebih sering yang kanan. Kalau misalnya ban pecah, ya jangan lakukan itu kembali. Berarti sebelum berangkat, jangan kecepatan terlalu tinggi, cek dulu bannya. Artinya apa? Kalau kita sudah pernah ketemu satu hal, kita ketemu ya hal-hal tidak menyenangkan itu, sudah pernah kena di situ, ya kita belajar supaya kita jangan kena di situ. Atau kita tidak bisa menghindari hal itu, tapi kita bisa belajar bagaimana meresponi hal itu yang disebut sebagai move on, dan kita lakukan kembali apa yang kita harus lakukan. Seperti bisnis kue, juga ada ya resep baru, makanan-makanan yang lebih populer, diarahkan kemana, yang mana yang lebih banyak untungnya, atau misalnya saat pelayanan, di mana sih mencari jiwa yang baru, bagaimana sih supaya jemaat lebih menyenangkan, berkumpul, acaranya apa. Nah semua itu adalah semua yang kita bisa lakukan untuk di bagian daripada move on, dan seperti gambar saya di mobil itu adalah drive again, jalan kembali dan lakukan kembali dengan berani minta kekuatan dan
kekuatan dan juga daripada Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melewati hal-hal yang sudah pernah kita lewati, beserta kekuatan untuk bisa tidak mengizinkan kecelakaan-kecelakaan sebelumnya menyebabkan kita berhenti maupun tidak bisa terobosan berikutnya. Ya. Jadi ini aja sih intronya. Ya, jadi saya semangatin Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu ada masalah apa, Bapak dan Ibu ada beban-beban apa yang sedang dihadapi. Tapi ya, kalau ketemu dengan hal seperti itu, move on dan lanjutkan kembali dengan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi kita akan masuk topik hari ini, yaitu jebakan kesombongan. Kita baca di ayat Amsal 16 ayat 18. Yang sudah ketemu, amin. Amsal 16 ayat 18. 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi saya mau ngomong dari sudut pandang salah satunya juga ayat Yesaya yang saya baca. Jadi ini cerita tentang Lucifer. Jadi Lucifer itu juga ciptaan Tuhan yang hikmatnya luar biasa. Dia adalah penyembah yang luar biasa. Dia memiliki tampang kemuliaan, posisi juga sudah tinggi. Dia itu posisinya sudah malaikat atau tinggi. Dan disebutkan di Yesaya 16 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, jadi kenapa perikop ini saya baca? Jadi saat penciptaan itu kan malaikat itu iri sama manusia, tapi juga malaikat itu nggak puas dengan diri dia dan ingin naik kepada tahtanya Tuhan. Dia ingin menyaingi Tuhan supaya dia menjadi Tuhan. Nah, itu 11-12 kesombongan dan penipuan kepada manusia supaya manusia itu mengambil jarak dengan Tuhan. Itu tipuan dunia dan juga untuk Mammon maupun kesombongan ini sendiri. Jadi ada satu waktu Tante Melani yang dulu pernah ikut sama saya, dia bilang gini, Sil, saya dengar satu orang pendeta bilang begini, saat kamu diberkati, hati-hati. Kadang-kadang bukan orang-orang jauh yang akan iri dan juga akan menjatuhkan kamu, tetapi orang-orang terdekatlah yang akan iri kepada kamu. Karena itu, kalau sudah diberkati, jangan sombong, jangan pamer. Nah, saya bilang nggak salah, karena saya sendiri kan banyak terobosan ya di dalam keluarga. Dan saya tuh sebelum Tuhan bentuk, saya tuh orangnya pamer. Saya orangnya kayak gaya-gaya hedonis gitu lah. Jadi kalau saya udah dekat mesti tunjukin gitu loh, dengan benda-benda yang terlihat seperti kita lagi diberkati gitu loh. Itu kan gaya-gaya orang kaya baru ya. Nah, cuman papa saya tuh orangnya sederhana dan dia itu tidak mau nunjukin ada dana itu, ya udah misalnya kayak kamu diberkati pun ya kamu sederhana aja, nggak ada yang perubahan gitu loh. Makan ya nggak apa-apa, perlu makan nasi goreng makan nasi goreng, nggak perlu gara-gara kamu dapat order 500 juta terus kamu mesti makannya jadi ke bintang 5 gitu. Makan nasi goreng ya nasi goreng aja, 12.000 ya 12.000 aja. Nilai daripada tabungan kamu tidak sama dengan apa yang harus kamu tunjukin dan makanan yang harus masuk dalam tubuh kamu untuk diperlihatkan ke orang. Jadi ya pakai sendal jepit ya pakai sendal jepit aja. Nggak perlu kamu terima 200 juta terus tiba-tiba besok sepatu kamu jadi LV atau sepatu kamu jadi Charles Kate. Ya kamu kalau pakai sendal jepit pakai sendal jepit aja. Pakai 15.000 pakai 15.000 aja, nggak ada masalah kok. Nilai diri kamu kan bukan dari situ gitu loh. Tapi kan orang-orang dan juga dunia menipu kita supaya kita harus bisa memperlihatkan bahwa nilai kita harus terlihat dari luar. Nah disitulah jadi waktu itu saya ingat banget dengan waktu itu Tuhan bilang ini, kamu ingat ada satu raja Hizkia. Saat ada orang dari luar negaranya datang, lalu dia memperlihatkan seluruh kekayaannya. Tuhan bilang nanti semua kekayaanmu itu akan diambil oleh orang itu. Tuhan bilang karena itu
Tuhan udah pesan sama saya, kalau kamu diberkati, jangan over kasih lihat gaya hidup kamu biasa-biasa aja. Gak usah ngikutin lifestyle-nya, gak usah ngikutin gaya hidupnya untuk ikut-ikutan naik gitu loh. Yang seperti itu aja. Sederhana aja. Itu tidak mengubah nilai kamu. Kamu mau lihat ada berharga di mata aku. Dan itu tidak mengubah nilai kamu, karena nilai kamu sekedar dari situ. Nah, jadi dari kesombongan ini, kita jujur ya, setiap kita itu ada benih kesombongan. Dan kita kalau lagi diberkati, itu pasti ada kesombongan. Itu sudah kayak dagingnya kita gitu. Nah, jadi firman Tuhan kan mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan lemah lembut gitu kan. Nah, sebenarnya kecongkakan itu yang seperti apa dan lemah lembutan itu yang seperti kerendahan hati seperti apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Jadi saya mesti jelasin lagi nih, biarkan saya jelaskan dari KBBI gitu ya, sombongan menurut KBBI. Jadi menghargai diri secara berlebihan, meninggikan diri, congkak, sombong, sifatnya buruk, menyombongkan hal-hal yang dia pikir lebih dari yang dia miliki dibandingkan orang lain. Dan tapi itu di dalam hati, dan itu membuat kita memandang rendah dan meremehkan orang lain. Nah, jadi Sylvia ini dulu orangnya sombong, fair, sudah di proses Tuhan panjang sampai dibulat-bulat sampai kepala di bawah gitu. Jadi saya tuh jadi kan kalau keluarga udah ada oke, kan saya masuk ke kita fair aja lah ya, kan saya keluar sekolah di luar negeri. Di luar negeri itu saya teman-teman yang satu sekolah itu kalau nggak anak dari perusahaan, misalnya penerus perusahaan, kalau nggak mereka itu mungkin anak pejabat, atau mereka adalah yang akan meneruskan misalnya kayak kelapa sawit berapa ratus hektar gitu. Jadi orang-orang yang berada yang datang ke sekolah saya yang di Malaysia itu, saya di Monas dulu. Nah, jadi di sana itu sebenarnya apa sih yang dibanggain dari anak-anak muda yang orang tuanya kaya, tapi sebenarnya mereka nggak punya apa-apa. Yang dibanggain apa? Bapaknya. Serius, yang dibanggain bapaknya. Jadi kalau misalnya mau pergi makan, kan keluarin nih kartunya, lu silver, gold, hitam, platinum, atau misalnya mau perginya mau makannya bar, atau mau yang sekali makan harganya 300.000, atau mau yang sekali makan harganya 2 juta. Itu akan jadi perbandingan di antara pertemanan. Tapi kan yang kaya siapa? Bukan kita yang kaya, bapak kita yang kaya gitu kan ya. Kecuali kalau dia semati diri dia sendiri, tapi bapaknya yang kaya, bukan dia yang kaya. Nah, itu jadi perdebatan dan jadi gimana ya, perbandingan. Jadi kalau saya bapaknya nggak bisa kasih uang buat dia makannya, misalnya ada teman saya satu beli tas 5 juta, tapi dibiarin aja di tas kayak gitu, di kotak kayak gitu, terus dia pakai sampai udah lusuh, dia nggak pakai, terus pas dia ingat itu tas dia pakai, itu udah mutak. Itu kan kalau buat saya sih pemborosan ya, karena papa saya sih tipenya akan hemat. Jadi cuma kalau buat orang-orang yang selevel mereka, oh itu normal. Itu tandanya kalau kamu itu berada. Dan orang-orang yang tidak mengikuti tindakan itu dipandang rendah. Jadi sombong nggak? Sombong. Padahal itu dari punya mereka. Dan juga melihat orang lain lebih rendah, padahal bandingannya kita sendiri nggak seperti itu. Kayak saya tuh ini saya bukan aja lah ya. Jadi orang bilangnya jiwa bos. Bos juga bukan. Tapi jiwanya jiwa bos. Artinya apa? Itu bukan punya saya pun gitu kan ya. Saya dikasih pakai, kan maksudnya usaha keluarga. Kalau belum meneruskan kan belum punya saya. Rumah juga bukan atas nama Sylvia, jelas lah. Tapi saya diizinkan untuk pakai. Nah, tapi posisinya kalau dulu saya ngerasa itu punya saya. Kalau sekarang saya udah tua bentuk, saya diizinkan pakai. Tapi kalau saya dulu saya ngerasa itu punya saya. Saya berotoritas, bahkan saya bisa merasa saya yang lebih ada hak daripada bapak saya. Sampai segitunya. Nah, jadi posisinya di mana kita bisa menempatkan diri sebenarnya secara tanda kutip, misalnya kita melihat diri sendiri, kita ada kemampuan di situ atau enggak? Saya orangnya nggak bisa ngatur, saya orangnya nggak teliti. Tapi kalau saya melihat orang nggak teliti, saya bisa lebih sadis daripada orang yang lebih teliti untuk menegur orang itu. Itu saya kadang-kadang kayak gitu. Makanya saya kesini saya kurang suka menegur orang. Karena saya ada sifat perfeksionis, di mana kalau saya melihat sesuatu salah sedikit aja itu bisa saya maki-maki ke orang, saya bisa marah-marahin orang itu dulu saya kayak gitu.
Nah jadi pokoknya semua orang itu salah, semua orang itu nggak benar, semua orang itu kayaknya ada masalah semua. Nah itu saya bisa bermasalah gitu ya. Dan saya merasa saya di atas. Nah di situ kita mengetahui bahwa saat kita merasa kita lebih daripada orang lain, kita merasa kita lebih berhak daripada orang lain, dan juga kita tahu sebenarnya kita posisinya dipinjemin, kita kasih karunia menerima, atau itu memang usaha pekerjaan sendiri, keringat sendiri, itu kan perbedaannya. Nah jadi yang namanya merasa memiliki itu, ya baiklah kita buang daripada kita, apalagi kita tahu kita terima semuanya kasih karunia dari Tuhan, keselamatan. Dan ini juga orang-orang bisa jatuh dalam pelayanan. Bisa ada satu waktu melayani orang dan kita merasa oke, pokoknya yang mesti doain dia gua. Nah itu ada bisa pikiran-pikiran seperti itu ada, cuman biasanya saya gak gitu melayani pikiran kayak gini karena ujung-ujungnya Tuhan yang satu. Kita cuma bagian melakukan bagian kita, sisanya melakukan. Nah satu lagi yang saya mau ngomong, ada jebakan kesombongan di dalam lingkungan dan di area kita. Jadi ini kejadiannya saat saya SMP. Jadi saat saya SMP sama SMA itu satu kelas kan ya. Nah jadi saat satu kelas itu nyontek, saya kan nggak mau nyontek karena saya kalau SD-nya diajarin sama mama, kan mama guru. Jadi kalau saya mama guru tuh bilangnya kamu jangan nyontek ya gitu loh. Kan nggak ada guru yang ngajarin anaknya kamu nyontek ya, itu nggak ada. Bisa ditabok langsung. Jadi saya dari kecil udah bilang sama mama saya jangan nyontek ya, nggak bagus. Gitu. Nah masuk kuliah di daerah di Baru, satu kelas nyontek. Terus habis itu saya bilang nggak mau nyontek. Terus saya bilang apa? Sombong. Coba cari penjabaran sombong di Alkitab dengan menyontek. Jadi artinya gini loh, saat lingkungan mendefinisikan sombong, kalau kamu menyontek, artinya kamu kekeluargaan. Kita satu tim. Kalau nggak nyontek, sombong sendiri. Kita kan teamwork gitu. Jadi ini kadang-kadang ada tipuan dunia, mereka menggunakan kata-kata seperti ini supaya kalau rendah hati itu berarti nyontek bareng, kalau saya sombong itu berarti itu jangan nyontek gitu. Lu kerja sendiri aja, dengan usaha sendiri. Kadang-kadang ini ada tipuan-tipuan dunia yang kita itu jangan terjatuh lah di tipuan itu. Terus saya juga ada satu waktu pas di Malaysia itu juga ada. Jadi kita kan kalau yang kurang paket hemat, kita itu makannya yang kayak $5 gitu lah ya, $5 itu sudah makan siang. Tapi kalau saya orang yang sudah agak naik dikit, itu sekali makan itu bisa $20 sampai $600 itu sekali makan. Itu cara pembagian kasta di Malaysia pas kuliah. Nah jadi ya kita kan karena paket hemat dari ya kadang-kadang saya $5 sampai $20 itu udah agak yang berat lah ya. Kalau saya udah sampai 600 sudah nggak sanggup lah. Silakanlah yang memiliki sanggupan, silakan. Cuman posisinya dari mereka bisa bilang, sombong ya lu, nggak mau ngomong sama kita. Sombong ya lu, nggak mau sama-sama kita gitu loh, pergi ke sana. Padahal mereka perginya kemana? Mereka pergi ke bar, mereka pergi minum, mereka pergi disco. Tapi sombong kalau kita nggak ikut. Karena kalau ngikut mereka nanti ujung-ujungnya satu orang bayarnya berapa? Satu orang minimal 200. Mau pergi karaoke doang, karaoke ada yang paling murah, paling mahal. Paling murah cuma $10, paling mahalnya sampai 200. Sombong lu, udah diajakin pergi 200. Udah deh, itu kejar deh. Kalau saya udah makan terakhir di akhir bulan. Tapi kalau nggak ikut, dia sombong. Atau misalnya pas lagi ada acara gitu kan yang mereka ngumpul, nah, mereka beli tuh vodka es di sini. Mereka mabuk-mabukan, mereka beli. Itu patungan. Kalau udah ikut, ikut. Gak mau sombong. Datang, ternyata mereka mabuk-mabukan. Terus ada beberapa yang ujung-ujungnya ya itulah free sex dan ada yang ujung-ujungnya kena narkoba. Jadi posisinya gini loh. Saat kita melihat dunia mendefinisikan kita sebagai sombong. Bahkan ada satu kali lagi nih, masuk ke lingkungan LGBT dan kayak semacam cosplay gitu ya. Jadi itu kalau nggak oke dengan LGBT, kalau nggak kamu tuh merasa kayak keren ya, gay, keren ya, lesbi, sombong, bisa begitu loh. Jadi ngerasa seperti ditolak dan tidak diterima daripada lingkungan. Dan itu menjadi satu hal. Kalau orang kamu dibilang sombong, ini kan diputar-putar ya kita sama dibikin supaya
Kalau rendah hati, joinan dong rame-rame gitu loh. Nah, jadi seperti itu diri supaya kita ngikutin yang namanya disebut sebagai kelompok komunitas. Nah, jadi saya mau bicara apa di hal ini? Kita mau berdiri dalam kebenaran, tapi kita juga mau rendah hati kan? Karena firman Tuhan mengatakan kesombongan itu awal daripada kejatuhan. Kita nggak mau sombong. Tapi masalahnya sombongnya juga ada sombong yang tipu-tipunya dari komunitas gitu loh. Nah, karena itu yang pertama saya bilang kita harus tahu kebenaran itu sendiri dari firman, daripada kita mengenal apa hati Tuhan, dari apa yang kita tahu sebagai apa yang kita harus berdiri sebagai satu kebenaran. Dan saat memang ini akan sulit saat kita berdiri untuk kebenaran itu, dan sama seperti saya gitu, saya benar-benar saya bilang saya nggak mau nyonteknya gitu. Saya dimusuhin sama satu kelas, jujur fair. Itu di swasta maupun di negeri, saya dimusuhin sama satu kelas. Itu adalah harga dari mempertahankan yang kebenaran itu sendiri. Itu adalah harga dari mempertahankan kita punya prinsip gitu, prinsip kebenaran. Bukan karena saya sok-sok jago atau apa. Tapi yang namanya kita jatuh bisa nggak? Bisa. Ada satu waktu saya katakan gitu ya. Saya bilang, udah Tuhan, semua orang juga nyontek, udah gue nyontek juga. Apa gue yang salah gitu ya? Kayaknya nggak keluarga banget gitu lah. Udah semua orang nyontek, gue nyontek lah. Saya coba satu kali. Saya bilang, udah Tuhan lah. Daripada, maksudnya ya udahlah kita coba lah ke keluarga ini apa sih gitu kan. Aku coba nyontek satu kali. Orang di belakang minta kan, kita ujian fisika. Siap, apa jawabannya? Bilang, ini ya, segini ya. Terus habis itu saya nanya gitu, ini apa jawabannya? Saya kerjain kan, biasanya nilai fisika saya kalau aku 7,8. Pas saya nyontek, nilainya 6. Saya bilang, kamu syok Tuhan, nomor, gak mau. Aku bilang, bodoh aku, terima jawaban dari orang, udah gak pakai tenaga sendiri, udah selesai nyontek, pagi saya malah kepikiran gitu. Gue gak pernah nyontek, gue tidur nyontek gitu. Itu tekanan batin. Terus nilainya 6 lagi, kalau nilainya 100 kan mungkin saya gak kepikiran apa nyontek aja ya sama gitu. Cuma gue kayak, enggak lah bodoh gue, ngapain aku nyontek lagi. Itu nilainya 6 lagi, jelek daripada nilai yang biasanya aku dapat sendiri dengan apa yang aku bisa kerjakan sendiri. Nah dari situlah, jadi yang namanya kita berdiri atas kebenaran, yang namanya kita berdiri dengan nilai-nilai kebenaran, dan juga kita minta yang disebut sebagai kerendahan hati. Kerendahan hati itu kita minta supaya kita itu tidak jatuh dalam respon-respon yang salah. Di dalam saat kita diberkati, saat kita diangkat sama Tuhan, saat orang itu mengapresiasi kita, dan juga saya mau jelasin lagi adalah kesombongan yang menurut versi rohani. Jadi kesombongan yang menurutkan pada kehendak sendiri, tetapi bukan pada kehendak Allah, adalah kesombongan. Dan kesombongan adalah takut akan manusia, tetapi tidak takut akan Allah. Dan kerendahan hati adalah menanggapi kehendak Allah dan ketakutan akan penghakimannya terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka di sekitar kita. Nah, karena itu di dalam versi rohani ini, tadi kan saya ngomong tentang kesombongan di lingkungan secara persepsi, satu lagi saya ngomong kesombongan secara hati, bagaimana kita rendah orang lain. Kadang-kadang nggak kelihatan orang-orang pikir gini, kalau kamu ngomong sama seseorang, orang itu nggak salamin semua orang itu sombong. Itu ada persepsinya. Kalau kamu chatting sama orang itu nggak langsung jawab kamu, itu sombong. Itu ada persepsinya. Kalau kamu ketemu satu orang dan orang itu cuma pilih-pilih ngomong dengan siapa, mau dijawab sama siapa, dia sombong. Tapi kenyataannya, karena dulu saya juga ada ngambil di bagian psikologi, kenyataannya kita bisa lihat kan, kalau misalnya orang sombong pun ada yang bisa sapa semua orang. Itu bagian dalamnya dia yang sombong gitu. Dia bisa sapa semua orang. Politikus ada yang sombong nggak? Tapi politikus juga akan menyapa semua orang. Atau misalnya dia adalah ketua bisa sombong nggak? Tapi dia menyapa semua orang. Jadi kan sapa atau tidak sapa itu bukan sebagai takaran antara sombong atau tidak. Atau ada satu orang yang waktu itu kita layanin dan juga jadi kasus kita juga di Malaysia waktu itu, orang itu ternyata depresi. Karena itu semua orang yang panggil dia nggak jawab. Jadi sebenarnya orang itu bukan sombong. Orang itu udah mau mati, dia udah siap-siap mau bunuh diri. Jadi itu bukan masalah sombong. Atau misalnya ada juga yang orang-orang itu yang tipe introvert. Dia pilih-pilih, artinya kalau dia kenal udah agak lama itu keluarganya, sudah 2 tahun 5 tahun dia kenal, makanya dia baru bisa lancar, baru memberanikan diri ngomong.
Kalau yang baru kenal, cuman hai, iya, udah nggak mau ngomong lagi. Ada orang yang seperti itu, tapi sombong enggak, dia itu tidak percaya diri. Nah, jadi kita bisa buka di pemahaman kita. Kadang-kadang kita melihat kesombongan itu bukan cuma tampilan luarnya, ataupun bukan dari hal-hal yang terlihat di luar diri aja. Tapi kita perlu melihat di bagian hati. Nah, di situ untuk kesombongan kita kepada Tuhan, kita udah tahu nih Tuhan selamatin kita. Tapi kalau Tuhan bilang, Sylvia kasih dong 500.000 ke sana, wah negonya panjang. Aduh Tuhan, aku udah tahu ini kan ada kebutuhan Tuhan, ini, gak usah lah Tuhan. Tapi kalau misalnya mau beli tas 2 juta, udah keluar langsung duitnya. Kuasa Tuhan meminta, Sylvie bangun jam 3 pagi, bisa nggak? Aduh Tuhan, susah. Tapi besok drama Korea nggak usah tidur 1 malam, langsung aja dari jam 12 malam sampai 6 pagi nggak usah tidur. Lah, jam 6 paginya baru tidur. Tuhan cuma minta jam 3 pagi doa. Biasanya doa kan ya maksimal 2 jam lah ya, 1 jam 2 jam gitu ya. Ya ini Korea, drama Korea aja boleh 1 malam nggak apa. Atau misalnya Tuhan bilang, Sil, turun ke Kerawang. Aduh, malas lah Tuhan. Jauh nian ke Kerawang ke Tuhan. Kesana juga gak dapat apa-apa. Bocor lah gitu. Misalnya. Terus saya kan, tanda kutip, ya itu adalah sombongan Tuhan. Saat Tuhan meminta, lah Tuhan minta itu dari pengalaman saya selama melayani Tuhan. Dari sampai pegang duit, sampai nggak pegang duit, sampai punya tim yang saya full time sendiri, sampai saya nggak pegang uang, turun pakai 0, Tuhan nggak pernah buka. Sejelek-jeleknya saya pegang 0, semua yang saya perlu, orang lain yang keluar saya. Bedanya cuma apa? Bedanya cuma saya nggak keluar dari duit saya sendiri. Dan posisinya pun yang Tuhan kasih saya pun yang bagus-bagus. Kalau saya pakai pun, tanda kutip, itu adalah bukan mental saya mengeluarkan dana, tenaga, dan juga tempat, dan juga kadang-kadang ternyata komunikasi saya juga nggak sebagus itu untuk saya mendapatkan itu. Dan pengalaman-pengalaman saat saya melayani itu, ya 1, Tuhan tidak pernah menentang, 2, apapun yang kita kerjakan kadang-kadang memang tidak terlihat ada buahnya. Tapi setelah kadang-kadang saya melihat ya orang yang saya doakan sudah berapa tahun, nanti dia marah-marah sama saya. Nanti udah nggak berapa lama, saya melihat buahnya. Dan dia bilang lagi, oh ya waktu itu kamu doain ini terjadi. Ada yang saya waktu itu doain orang dari Bengkulu juga, saudaranya di Medan. Saya ngomong, masak sih. Nanti udah 7 bulan berikutnya, lu ingat gak dulu kamu pernah doain terus kamu ngomong ini, aku udah gak ingat lagi mau kapan. Udah enggak, ini beneran itu terjadi, ternyata udah terbukti gitu. Nah, jadi posisinya di saat kita melayani, memang yang paling susah Tuhan minta sama kita. Tuhan mintanya nggak susah, kitanya yang susah iyain ke Tuhan adalah ketaatan itu. Makanya benar-benar deh, kalau Tuhan lagi bentuk kita, itu sangat perlu namanya ketaatan. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan ketaatan itu kunci dari segalanya. Bahkan Tuhan bilang ketidaktaatan itu sama dengan hukum. Itu separah itu, taat dan tidak taat. Jadi saat Tuhan berbicara, ya adalah saya pernah ngomong sama teman saya, sebenarnya ribut sama Tuhan itu udah berapa kali. Berkali-kali minta Tuhan tidak jawab, berkali-kali minta Tuhan jawab dan tidak sesuai keinginanku. Saya marah sama Tuhan, berkali-kali ribut sama Tuhan. Cuman ya karena Tuhan begitu mengasihi, dan juga saya sudah tahu juga bahwa kita sanggup lah tanpa Tuhan, ya baikkan lagi sama Tuhan, balik lagi. Ya Tuhan itu baik lah ya, jadi setiap kali kita berulah, Tuhan itu selalu buka tangan untuk terima kita. Saat kita merasa bahwa kita benar, tapi kenyataan di belakang adalah memang kita kenyataannya tidak benar. Dan kita mau datang lagi pada Tuhan. Tuhan itu selalu buka tangan untuk kalau kita balik. Dan di situ saat saya ya ribut lah sama Tuhan, masalah pasangan, masalah uang dan lain-lain, sampai saya marah, Tuhan marah balik gitu. Waktu itu ada satu waktu saya pelayanan, terus habis itu Tuhan bilang, oke, kerjaan nggak usah disentuh. Saya mau komen-komen sama Tuhan, gak ada ya Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan, ataupun gereja yang mengajarkan kalau pelayanan tidak boleh kerja. Gue bilang, udah, gue anggap tidak mendengar.
Terus Tuhan bilang, oke, coba aja. Kalau mau kerja aja, semua udah tutup. Aku coba ya semua, bodo amat lah. Tapi beneran nggak jadi. Itu udah coba berapa kali, udah 2 bulan. Aku bilang, udahlah, bendera putih aja. Tuhan udahlah, bendera putih aja lah. Kamu mau apa, aku ikut aja lah. Sampai segitunya. Sebenarnya kalau saya nggak mau melewati 2 bulan itu, saya ingin ikut aja. Apa yang Tuhan suruh, saya kerjain aja. Dan saya tahu saat saya mengerjakan itu, ada hal-hal tidak terduga yang selalu Tuhan bukakan untuk saya. Dan itu saya sudah tahu bahwa saat di dalam ketaatan dan kerendahan hati utama adalah kita tahu dia adalah pencipta kita. Saat dia meminta sesuatu kepada kita, jawaban kita yang pertama, oleh karena mengasihi dia, seharusnya iya. Bukan nego, bukan mikirin dia atau enggak, atau misalnya kita mikirin gimana ya, hitung dulu deh gimana caranya. Jadi ada yang satu hal yang teman-teman yang kita layanin ya di Jakarta. Jadi inisialnya M lah gitu. Kita ada layanan di Jakarta. Jadi keluarga ini memang keluarganya itu dari backgroundnya muda. Jadi memang suaminya itu dukun. Nah jadi omanya itu sakit penyakit, anaknya juga ada sakit penyakit. Suami istri gak punya anak, tapi juga ada masalah dengan gak bisa mens. Jadi mens itu 1 tahun sekali doang. Tapi mau doa supaya punya anak. Nah jadi posisinya gini ya, kita berdoa. Saya tuh tipenya kalau Tuhan tidak melakukan mukjizat saat kita berdoa saat itu juga, saya nggak kecil hati. Sama seperti papa saya, kita doain untuk kanker prostat, kita doa, mukjizat terjadi nggak? Langsung enggak. Tapi kita berdoa 3 tahun dan kenyataannya setelah dicek kanker prostat hilang. Jadi buat saya bukan tipe hamba Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi kesembuhan gini-gini. Lalu misalnya saat hari itu juga tidak sembuh, saya nggak akan berkecil hati dan saya tidak akan nyalahin Tuhan. Saya bilang kalau hari ini saya doa belum terjadi, saya besok doa lagi. Besok belum terjadi, saya akan tetap berdoa lagi. Saya doa aja terus. Kalau doanya tidak dijawab, saya nggak akan marah sama Tuhan. Saya bilang saya minta aja. Jadi posisinya saat kita berdoa adalah berdoa dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan menjawab, bahwa Tuhan akan melakukan. Dan sama seperti yang keluarga ini juga saat kita layani pasar, terus ternyata memang ada ya minuman-minuman dan juga mantra-mantra yang dikasih dari pendiam suami dukun, diberesin semuanya. Nah di situ ya puji Tuhan ada terobosan dari sisi keuangan, sisi kesehatan, sisi hubungan, bahkan yang sampai suaminya itu dikerjain di kantornya, itu ada pembelaan Tuhan, langsung mulai kerjain dia itu bos turun tangan karena dia lagi pemberesan sama Tuhan. Nah di situ juga istrinya juga pemberesan sama Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pemberesan dengan hal-hal yang dulu mereka pernah terima dari perdukunan dari papanya. Akhirnya sekarang dengan Susi juga ya waktu itu kita pelayanan, sekarang sudah tiap bulan dia udah datang bulan. Nah itu jadi dari yang, tapi itu prosesnya berapa lama? Prosesnya lumayan berapa bulan. Jadi itu bukan dalam nama Tuhan Yesus supaya mens bisa tiap bulan langsung terjadi bulan depan, nggak kayak gitu. Ini ada prosesnya. Prosesnya apa? Tuhan jaga makanan dia lewatin detox. Suaminya yang dulunya juga ada sakit sinus sudah sembuh. Biaya pengobatan yang selama ini semua setiap kali masuk selalu suka bocor masuk lewat sakit penyakit obat-obatan itu sudah mulai satu hilang. Nah itu proses dari sakit penyakit itu disembuhkan, daripada pengeluaran sudah mulai keluar yang tidak perlu dan mulai berhenti, terus tiba-tiba mereka ada pemasukan ekstra, suaminya naik level, pembelaan Tuhan dari orang yang sengaja ngerjain suaminya. Nah itu dalam waktu dengan kesetiaan dan juga saat prosesnya mereka pembebasan dengan Tuhan, nah itu hal-hal itu terjadi. Nah jadi kita tahu dan juga mereka orangnya mulai setia dan juga mereka mulai taat kepada Tuhan. Saat Tuhan bilang sesuatu, mereka langsung kita kerjain. Mereka Tuhan bilang begini, jadi backgroundnya itu Katolik, jadi ada beberapa yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya sih ngomong, tapi saya bilang saya kembalikan, karena saya nggak bisa bantu orang. Akhirnya mereka ambil komitmen sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tinggalkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat ada pemberesan dengan diri sendiri, saat ada pemberesan dengan Tuhan, saat berdiri akan atas kebenaran dan juga di dalam kesetiaan dan taat kepada Tuhan, banyak terobosan yang sedang terjadi di dalam hidup mereka secara keluarga sekalipun. Bahkan dapat rumah baru dari kantor, itu nggak pernah mereka seumur umur
dari suaminya kerja pagi siang malam, itu bisa terjadi. Nah, ini banyak sekali terobosan, dan memang sesungguhnya Tuhan memang pada awalnya berniat untuk memberkati kita. Semua yang kita lewatin, kadang-kadang sama seperti kecelakaan mobil yang saya bilang, kadang-kadang itu mungkin karena situasi dan kondisi itu terjadi, tapi bisa juga karena kita sendiri juga ada salah di dalamnya. Nah, saat Tuhan mau memberkati, saya ingat satu kali saya doain beberapa orang, kan papa saya sudah pernah sembuh dari diabetes, sudah pernah sembuh dalam surat, cuman kayak mau balik lagi karena gaya makan. Jadi waktu itu saya mau doain satu orang lagi, gula, dan Tuhan bilang begini, kamu mau diabetes sembuh? Tuhan bilang oke, aku akan sembuhkan. Tapi aku mau satu, gaya makan gula-gula manis-manis yang tepung-tepungan yang akan menyebabkan gula naik lagi itu diatur. Jadi saat disembuhkan nggak ulang lagi diabetesnya, karena diabetes itu dari pola makan. Nah, saat itu juga ini sebagai satu rema ya. Jadi satu hal saat kita minta terobosan di area tertentu, sebenarnya bukan masalah puasa kita, jam pujian penyembahan, jam doa atau apapun itu harus dilakukan. Tapi ada satu hal yang kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, dulu kan aku mungkin pernah melakukan kesalahan di area ini. Karena itu Tuhan, kamu harus ajarin aku supaya aku tidak melakukan kesalahan setelah Tuhan memberikan pemulihan di area itu. Karena itu bisa kembali lagi sama seperti diabetes. Jadi saya pernah ketemu beberapa orang yang saya layanin, doanya itu terus. Setiap kali datang, saya lagi bergumulan. Datang, saya lagi bergumulan. Datang, saya lagi bergumulan. Terus habis itu aku tanya dan aku layanin, masalahnya itu terus. Dan permasalahannya adalah apa? Permasalahan adalah cara merespon dan juga cara pemikiran yang salah. Jadi dia ketemu dengan masalah seperti itu, ketemu yang mirip lagi, dia akan down lagi. Nah, jadi di situ tuh hidup itu tidak berkemenangan. Gue bilang sampai aku nanya sama dia, ini ibu nggak menang-menang gitu ya. Artinya apa? Ini adalah permasalahan yang semua orang pasti alami, karena itu bagian daripada pekerjaan. Tapi seharusnya ini kan tidak menjadi sesuatu yang akan membuat stres dan depresi kembali. Tapi kita bisa melewatinya. Yang saya bisa bilang, kalau sudah sering nabrakan mobil, ya masa sih setiap misalnya sebulan atau 2 bulan rentang waktu saya nabrakan, masa yang berikutnya 1-2 bulan lagi saya tabrakan lagi, ya pasti yang berikutnya saya akan lebih awas dong. Ya kalau sampai sekarang sih kayaknya udah sampai 4 tahun saya belum pernah tabrakan. Tapi ya 4 tahun sebelumnya ya itu sering tabrakan. Cuma maksudnya kayak ya mas improve dong kita, maksudnya kita harus next level dong, kita harus lebih bagus dong setelahnya. Nah jadi disitulah kalau saya suka ngomongnya begini, kalau minta terobosan sama Tuhan, saya saranin Bapak dan Ibu jangan cuma minta terobosannya aja, bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ada informasi, pemahaman atau salah sikap maupun karakterku yang menghalangi terobosan yang terjadi, bongkar semua, beresin aku segera. Lalu kalau ada namanya, saya suka sebutnya pola berulang. Jadi setiap kita itu kan ada sifat dan karakter. Kalau si Sylvie ngomongin A, mungkin si Sylvie biasa aja. Tapi di ngomongin B, Sylvie bisa marah. Nah itu adalah pola. Nah jadi bagaimana supaya Sylvie ketemu dengan B dan tidak marah lagi? Itu adalah kita harus bisa lewat dari pola berulang dipatahkan. Kita bilang pola berulang ini stop gitu loh. Sehingga kita di B ini tidak jatuh-jatuh di situ-situ lagi. Nah di situ maka terobosan-terobosan tertentu yang Bapak dan Ibu bilang Tuhan, bilang sama Tuhan, kalau ada hal-hal pola berulang di dalam hidup saya, bongkar segera, bereskan segera, lalu ajari dan berikan kekuatan supaya ada pola yang baru, yang sehingga saat ketemu dengan hal-hal yang bermasalah itu, responnya benar, tindakannya benar. Nah, itu saat saya melewati ini semua, dan ini sesuatu yang saya lewati juga. Saat Tuhan sudah mau buka di lembaran baru, terobosan baru, Tuhan selalu, ya saya bilangnya ngoceh-ngoceh lah ya, tapi sebenarnya Tuhan lagi ngajarin sesuatu. Jadi Tuhan tuh ngajarin, jadi Tuhan tuh ajak saya untuk mengaca diri saya. Saya itu ada kebiasaan apa? Saya itu ada pola-pola respon tertentu. Tuhan bilang, inilah kamu. Nah, karena saya udah dikasih lihat,
Ya udah saya bilang ke Tuhan, ya udah Tuhan buat aku supaya aku tidak seperti ini. Buat aku supaya bisa lewatin dari pola saya yang sebelumnya ini, supaya saya lewatin ini. Nah di situ sehingga saat saya menerima terobosan itu, saya tidak mengecewakan Tuhan dan mengulang pola yang sama sebelumnya. Dan itu sudah berkali-kali saya alami, dan saya juga bilang ke Tuhan, jujur lah Tuhan, kalau saya memang kedepannya agak bermasalah, ngomongnya jangan langsung sama saya, langsung beresin aja Tuhan. Kalau misalnya saya aneh-aneh, tolong obatin saya. Kalau saya aneh-aneh, tolong Tuhan lurusin aja balik gitu. Kalau saya sudah belok, tolong dilurusin balik. Soalnya saya tahu ini pasti jebakan banyak, tipuan banyak. Saya pun aslinya saya suka merasa benar. Jadi saya bilang kalau saya ada aneh-aneh, tolong beresin dan lurusin saya. Jadi seperti itu. Di saat saya meminta itu sebenarnya itu lambang kerendahan hati saya ya. Karena gini, yang ngerti kita lebih dalam sebenarnya bukan orang-orang sekitar, yang ngerti lebih dalam daripada kita itu Tuhan. Karena itu kita menunjukkan dan juga kita meminta kepada alamat yang tepat. Kalau kita ada tendensi ataupun kebiasaan seperti itu, kita minta Tuhan yang sudah mengetahui untuk ikut campur untuk meluruskan kita. Nah disitulah yang kita mintakan kerendahan hati itu saat kita menanggapi kehendak Allah, supaya kita tidak melawan saat Tuhan sudah panggil, saat Tuhan sudah mengajak kita untuk mendekat kepada Dia, kita jawab panggilan Dia, dan juga saat di dalam kerendahan hati itu kita mencari perkenanan Dia dan apa yang Dia ingin tunjukkan dalam jalan kita, beserta proses-proses yang Tuhan bentuk di dalam hidup kita menjadi pribadi yang baik. Jadi inti dari semua itu adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah tercapai kehidupan. Nah dari situ kita balik-balik, kita akan cross check diri sendiri ya. Jadi saya rasa sih Bapak dan Ibu bukan betul-betul sudah kenal Tuhan juga sudah lama. Yang namanya satu tentu sudah familiar. Nah, sama seperti saya pribadi, yang disebut sebagai seperti ini adalah kita bersama-sama ibadah. Tapi saat dimana Tuhan akan berbicara pribadi lewat pribadi, itu pasti akan disatu dunia Bapak. Mau itu Bapak lagi di motor, mau itu Bapak lagi di kasur, mau Bapak lagi baca firman sendiri, itu Tuhan akan banyak sekali ngomong tentang karakter Bapak, ngajak cermin diri sendiri. Itu Tuhan akan buka banyak sekali. Nah saya ngajak Bapak Ibu setelah balik, ya itu yang tadi saya bilang ya, pasti ada terobosan-terobosan tertentu yang diminta pada Bapak dan Ibu Saudara. Nah, minta sama Tuhan buka dan bongkar apa yang Bapak perlu tahu, supaya apakah yang perlu pemberesan dengan diri sendiri, apakah perlu pemberesan dengan orang lain, apakah perlu pemberesan, dan pemberesan sama Tuhan itu harus. Dan apa yang diperlukan daripada diri kita supaya kita cepat prosesnya untuk terima terobosan itu.